Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ban pecah saat mendarat pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Bilorai, Intan Jaya. Perahu cepat berpenumpang 3 orang hilang di perairan Timika. Satgas Pengamanan Perbatasan menangkap 5 orang yang akan menjual minuman keras ilegal di perbatasan Papua New Guinea. Pesawat jenis karavan milik maskapai Smart Air yang membawa 3 penumpang Sabtu lalu sekitar pukul 10 pagi tergelincir saat mendarat di Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pesawat membawa 3 orang penumpang dan bahan sembako dari Nabire menuju Intan Jaya, Papua Tengah. Namun saat mendarat, ban sebelah kiri pecah sehingga pesawat oleng lalu tergelincir. Pilot Kapten Irwan dan kopilot Wahyu serta seorang penumpang selamat dalam insiden ini. Memang ada pesawat tergelincir karena pecah ban, yaitu pesawat Smart Air 1027 terima itu 1027. Jadi pada saat landing 10 meter setelah landing pecah ban sebelah kiri. Kemudian dia karena pecah sebelah kiri akhirnya keluar. Karena tidak mengganggu. Terdiri dari pilot, kopilot sama 3 penumpang dan sudah dievak, pertama kali mengevak dari Pasgat, kemudian dibantu oleh anggota Polres dan semua dapatkan selamat. Berarti harus transportasi udara di Intan Jaya ini tidak terganggu ya, karena kan tidak terganggu. Dia sudah keluar di landasan, dan pilotnya sudah ke Timika. Pesawat hingga kini masih berada di Bandara Bilorai, Sugapa, dan dijaga ketat aparat gabungan TNI Polri. Sejauh ini kecelakaan pesawat Smart Air tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Bilorai. Dari Intan Jaya, Hendra melaporkan. Perahu cepat berpenumpang 3 orang sejak Jumat pekan lalu hilang kontak. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Timika menerima laporan hilangnya speedboat bermesin 40 PK yang berangkat dari Timika menuju Kampung Sumapro. Penumpang perahu adalah petugas pemelihara Menara Telkomsel. Speedboat tersebut seharusnya tiba di tujuan pada pukul 3 sore, namun hingga berita ini disusun, Basarnas Timika belum juga menerima laporan perkembangan speedboat tersebut. Satu buah speedboat dengan penumpang 3 orang yang berangkat dari Timika menuju ke Sumapro Pulau 3. Speedboat tersebut berangkat jam 9.50 tanggal 21 Juli tahun 2023 dan seharusnya sudah tiba di Sumapro jam 3 sore tanggal 21 Juli tahun 2023. Namun sampai jam 3 sore speedboat tersebut belum tiba di tujuan sehingga keluarga korban melapor ke kantor Basarnas Timika. Kemudian berkoordinasi dan setelah berkoordinasi speedboat tersebut memang benar belum tiba di Sumapro. Kemudian Basarnas Timika melaksanakan pencarian dengan mengerahkan 2 unit rubberboat dan 1 rib. Untuk 1 rib sudah kembali malam hari ini dengan hasil pencarian masih nihil. Untuk 2 rubberboat sedang terus melaksanakan pencarian dan setelah melaksanakan pencarian akan kami mendapatkan informasi dan besok akan kembali dilaksanakan pencarian dan hasil pencarian hari ini sementara sampai pukul 8.59 hasil pencarian masih nihil. Tim SAR akan terus melanjutkan pencarian dengan menyusuri bibir pantai serta rute yang dilalui speedboat tersebut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Satgas Pamtas TNI Yonif 725 Woroagi kembali menangkap pengedar minuman keras di perbatasan RI Papua New Guinea, Kampung Upkim, Bovendigul. Kelima tersangka saat itu mengendarai mobil dan melintas di depan pos TNI. Petugas yang curiga kemudian menghentikan kendaraan tersangka dan menemukan ratusan botol minuman keras yang akan dijual di daerah perbatasan. Kelima tersangka langsung dibawa ke pos TNI untuk diperiksa.
Setelah itu mereka diserahkan ke Polsek Mindip Tanah untuk diproses hukum selanjutnya. Ini kami Satgas Pamtas RIPNJ Yonif 725 Woroagi telah mengamankan 5 orang pelaku yang melaksanakan pengedaran minuman keras ilegal di kawasan Kabupaten Bovendigul, Distrik Warupko, Kampung Ukim. Yang mana 5 orang ini telah kami amankan ke pihak kepolisian, yakni Polsek Warupko. Hal ini kami lakukan sebagai tanggung jawab kami sebagai Satgas untuk mendukung Forkopimda Distrik Warupko dalam menjaga wilayah yang kondusif dan aman. Bisnis minuman keras marak di perbatasan RI Papua New Guinea. Bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar sehingga pelaku nekat menyelundupkan miras melewati perbatasan yang dijaga ketat aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika memusnahkan 45 gram narkotika jenis sabu-sabu dan 80 gram ganja di Mapolres Mimika, Mil 32. Barang bukti narkotika itu merupakan hasil penyitaan dari 2 tersangka yang ditangkap Satuan Narkoba Polres Mimika beberapa waktu lalu. Petugas memusnahkan sabu-sabu dengan cara melarutkan ke dalam air panas, lalu dibuang ke parit. Sementara ganja langsung dibakar. Ganja dengan berat 82,83 gram dan sabu 45,95 gram dengan tersangka inisial F dan inisial IO. Inisial F sendiri ditangkap di Makrojaya kilometer 7 pada tanggal 6 Juni 2023 dan inisial IO ditangkap pada 1 Juli di Jalan Budi Utomo depan kantor pengiriman jasa JNE. Masing-masing yang dijatuhi diterapkan pasal kepada tersangka yaitu pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tentang narkotika. Ancaman minimalnya 6 tahun, paling lama 20 tahun. Pengedar narkotika di Mimika umumnya membawa sabu-sabu dan ganja dari luar Papua, seperti Makassar, Madura, dan kota Jayapura. Mereka membawanya melalui jalur udara dan dijual dengan harga berlipat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan mengkhawatirkan karena sejak pertengahan tahun 2023, jumlah penderita HIV meningkat tajam. Klinik Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mencatat sejak Januari hingga Juni 2023 ada 60 orang yang mengidap HIV. Dan yang makin memprihatinkan, dari jumlah tersebut 4 diantaranya adalah bayi dan anak-anak berusia 1 hingga 4 tahun. Mereka lahir dari ibu yang sebelumnya sudah tertular HIV. Sampai saat ini belum ada yang meninggal. Dari 60 orang yang ditemukan, kita biasa bedakan dari stadiumnya. Kalau pengidap HIV, kita stadium 1 dan 2, itu kan belum ada keluhan atau belum ada gejala biasanya. Itu ada sebanyak 56 orang. Dan 4 orang sudah stadium AIDS, artinya sudah ada gejala. Ya, memang ini satu sisi kita cukup berhasil juga, karena kita menemukan lebih banyak pada mereka yang stadium awal daripada kita temukan sudah stadium AIDS. Kebanyakan tetap usia produktif, usia 20 sampai 45 tahun tetap yang paling banyak. Tapi ada juga di usia di bawah itu ya. Di sini datanya kelompok umur 1 sampai 4 tahun itu ada 3 orang. Nah, ini biasanya dari orang tua. Ya, berarti ditemukan memang sudah anak-anak ya, jadi sudah dari orang tua. Kelompok umur 15 sampai 19 tahun ada 8 orang. Dari kelompok umur 20 sampai 39 tahun ada 41 orang. Jadi memang yang terbanyak memang usia produktif. Dari 60 pengidap HIV di Merauke, 17 diantaranya adalah wanita yang sudah berumah tangga. Sangat disayangkan mereka masih berusia produktif antara 20 hingga 35 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak pemini yang menjual BBM di Merauke.
jumlahnya ratusan dan tersebar di sejumlah tempat. Masalahnya, banyak pemini tersebut berdiri tanpa izin. Pemilik juga tidak mengikuti persyaratan yang berlaku, seperti spesifikasi POM yang harus sesuai klasifikasi karena beresiko bisa menimbulkan kebakaran. Selain itu, banyak pemini berdiri di permukiman padat penduduk tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran. Untuk itu, Pemkab Merauke akan menertibkan pemini demi keamanan masyarakat. Menghimbau kepada para pengusaha pom bensin mini yang notabene kita tahu sampai sekarang belum punya izin, dan kita masih lakukan koordinasi dengan dinas PTSP maupun dinas koperasi dan UMKM. Untuk dalam waktu dekat kita akan lakukan penertiban kepada mereka yang tidak memiliki izin, karena kita tahu bahwa pom bensin harus memiliki spesifikasi yang jelas, harus memiliki alat keamanan yang jelas, dalam artian ini ada di daerah pemukiman, jadi harus mempunyai APAR untuk bagaimana ketika lakukan terjadi kebakaran tidak ada pencegahan dini yang dilakukan oleh para pengusaha yang ada. Yang berikutnya juga kami himbau kepada para pengusaha pom bensin mini ini, kita tahu dari tadi saya katakan di awal bahwa tidak mempunyai izin dan ada indikasi bahwa teman-teman yang melakukan usaha ini literalnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jadi ini merugikan para konsumen. Jadi kita harap ketika mau usaha yang memang benar-benar dan jangan sampai merugikan konsumen atau pengguna ketika ada yang melakukan pengisian di pom bensin. Pemilik pom mini juga dicurigai memanipulasi volume pada dispenser pom mini sehingga angka yang tertera tidak sesuai dengan volume BBM yang dijual. Menurut Frans, pihaknya sudah sering menerima keluhan seperti ini dari warga dan pihaknya akan menindak tegas pemilik pom mini yang berbuat curang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Gabungan Damai Kartens Sabtu lalu membersihkan pasar Ikebo di Kabupaten Dogiay. Warga ikut membantu aparat membersihkan lokasi dan mencari barang-barang yang kemungkinan berharga dan bisa digunakan. Banyak korban tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka karena api dengan cepat membesar dan merambat serta menghanguskan 75 kios. Salah satu korban, Yunius, hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah membantu membangun kios yang ludes terbakar. Sekarang ini bencana, jadi saya terima apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Sudah itu kan sudah resiko buat saya, bagaimanapun cara. Tapi untuk pembersihan ini saya mau bersihkan satu rumah. Apapun yang terjadi bencana jadi. Pasar Ikebo terbakar buntut dari kerusuhan yang terjadi 13 Juli lalu antara sekelompok orang dengan aparat keamanan. Massa saat itu menghadang dan menyerang aparat keamanan sehingga menyebabkan kerusuhan. Dari Kabupaten Dogiay, Igobat Momolin melaporkan. Warga kampung Upkim, Bovendigul akhirnya menikmati aliran listrik setelah 2 tahun hidup dalam kegelapan. Terima kasih. Satgas Pengamanan Perbatasan Woroagi turun tangan merenovasi PLTA milik kampung Upkim yang perbaikannya selama ini terbengkalai. Pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air tersebut berfungsi kembali dan warga pun senang bisa menikmati listrik. Bersama masyarakat melaksanakan perbaikan pembangkit listrik tenaga air di Kampung Tetop. Ini adalah salah satu keluhan masyarakat yang dialami sejak 2 tahun terakhir. Kami yang bertugas di perbatasan berupaya membantu kesulitan masyarakat sehingga keluhan dan permasalahan yang ada di kampung dapat kita atasi dengan baik. Kami berharap semoga dengan kegiatan ini masyarakat dapat merawat mesin dinamo kincir air serta terbantu dengan penerangan, dan kami juga bersyukur juga bisa membantu kesulitan masyarakat di daerah perbatasan. Warga kampung Upkim sangat berterima kasih kepada anggota TNI yang mau membantu menerangi kampung mereka. Mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak TNI, terkhusus anggota Pos Tetop,
atas pembangunan pembangkit listrik tenaga air, sehingga memberikan kami penerangan dari kegelapan selama kurang lebih 2 tahun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati langkah Bapak TNI. Hidup TNI Merdeka. PLTA di Kampung Upkim dibangun oleh Satgas Pamtas karena sejak tahun 2020 rusak, sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kini, walaupun hanya menerangi rumah dan jalan, warga Upkim senang karena kampung mereka hidup kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Tim voli putri Papua Barat dan tim putra Jawa Timur menjadi juara sirkuit nasional voli pantai yang berlangsung di lapangan voli pantai Amban, Manokwari. Tuan rumah Papua Barat menjuarai kategori 2 lawan 2 dan 4 lawan 4 putri. Sementara Jawa Timur menjuarai kategori 2 lawan 2 dan 4 lawan 4 putra. Di kategori putri, tuan rumah Papua Barat mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 2-0. Sementara di final putra, Jawa Timur juga menumbangkan DKI Jakarta dengan skor sama 2-0. Dengan kemenangan ini, tuan rumah Papua Barat dan Jawa Timur berhak atas hadiah uang 20 juta rupiah. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan prestasi yang diraih atlet voli pantai itu menjadi modal bagi Papua Barat untuk bertarung di Prapon. Saya pikir itu sebuah catatan yang baik membuka The Champion kali ini. Seleksi nasional, tapi anak-anak siap. Dan ya, untuk bola voli masih, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin untuk kita meraih prestasi tertinggi untuk putri. Kalau putra memang masih perlu waktu karena atlet yang tinggi 190 ke atas kita belum punya. Kita masih mencari. Nah, makanya itulah yang saya bilang tadi, usia dini, usia remaja, usia muda, dengan mahasiswa dan muda itu kita harus buat event terus-menerus untuk menggali potensi tinggi badan dan lainnya usia muda dengan dipunyai oleh anak-anak kita. Pikir ada begitu. Kalau saya lihat ini kan sudah cukup lengkap nih. DKI ada, Jogja ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, itu semua lengkap. Artinya bahwa kalau mereka bisa unggul di sini, itu mengartikan mereka akan lolos. Yang penting kesiapan mereka, terutama mental. Kalau 2 kali 2 saya pikir tidak ada masalah, tapi kalau 4 kali 4 itu yang kadang-kadang satu bikin trouble sedikit, bikin mempengaruhi yang lain. Atlet voli nasional DKI Jakarta Yongki berterima kasih kepada Pemprov karena penyelenggaraan berjalan lancar. Terima kasih untuk acara ini, sudah cukup lancar untuk sampai habis penutupan ini. Alhamdulillah kami di sini nyaman lah. Sukses terus untuk Papua Barat. Terima kasih untuk Bapak Gubernur. Sementara itu, mantan atlet voli nasional Laudri Maspaitela mengatakan lapangan voli pantai Amban harus dimanfaatkan dengan terus menggelar kejuaraan daerah maupun nasional bahkan internasional. Standar internasional karena secara dasarnya sudah jauh lebih baik daripada yang pernah kita prediksi. Artinya yang ke depan menjadi PR adalah bagaimana sarana sebagus ini bisa dipelihara dengan baik. Nah, lalu untuk penyelenggara, ya karena kita harus mengakui bahwa Pak Slamet Mulyanto dengan jajarannya cukup berpengalaman di sebuah kejuaraan sehingga dia mengarrange-nya kejuaraan menjadi lebih bagus. Tapi yang terutama adalah dari pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Luar biasa dukungannya, karena kalau cuma sekedar uang semua pemerintah daerah punya, tapi kalau semangat, antusias dan dorongan mungkin pemerintah Provinsi Papua Barat mulai dari pimpinan atas, jajaran SKPD semuanya bergerak dengan sangat didukung dengan Ketua Pemprov Papua Barat yang masih baru, jadi semuanya berjalan lurus untuk kemajuan perbola voli Papua Barat. Setelah kejuaraan nasional voli pasir ini, Pemprov Papua Barat berencana menggunakan venue ini untuk menjaring atlet muda melalui kejuaraan daerah. Kejuaraan voli pantai yang berlangsung selama 5 hari resmi ditutup Gubernur Papua Barat yang ditandai dengan parade atlet serta parade budaya. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.